Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau melanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2021 dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Energinya bisa ngarah mana aja ya, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Jadi silahkan cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu di Google sorry, atau bahkan Saturn, Jupiter kamu, Venus kamu, bagi kalian yang memang belum tahu ya. Jadi setelah dicek ternyata nggak resonate, ya berarti pembacaan ini memang bukan untuk kamu. Oke, so kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Oke, kita lihat untuk Libra di Juli 2021. Oke, kita lihat oracle-nya dulu ya. Dan pembacaan ini bisa udah terjadi di Juni ini ya, karena aku masih bacanya masih di bulan Juni. Oke. Untuk Libra, ada worthiness. Know that you deserve to receive good in all ways. Lalu ada watch your thoughts. It's important to only think about what you desire, not what you fear. Dan ada simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Dan music for manifesting. To manifest privately things of your desire while you chant, hum, sing, or play music. Okay, dan di the bottom of the deck ada Father Healing. Your personal power increase as you keep any father related issues to heaven. Oke, aku ngerasain seseorang di sini cukup merasa diri dia tidak begitu berharga. Aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia, siapapun yang berurusan dengan kamu ya. Ingat, energinya bisa vice versa ya. Aku ngeliat seseorang yang mencoba banget untuk menahan, untuk nggak terlalu merasa untuk nggak terlalu memiliki emosi. Dia ngerasa diri dia nggak layak ataupun dia ngerasa capek, lelah. Aku ngerasain energi seseorang yang sangat lelah di sini, capek untuk yang berurusan dengan emosi ya. Jadi orang ini lebih memilih untuk ngikutin suara hatinya, dalam artian yang lebih ke arah kerjaan dan karir. Untuk masalah hati, no, nanti dulu itu ya. Dan aku ngerasain juga seseorang takut sekali untuk berharap di sini ya, entah kamu ataupun dia. Kita lihat Lenormand-nya ya. Untuk Libra ada bridge atau jembatan, lalu ada ship, lalu ada labirin, dan ada greenhouse atau rumah kaca.
Dan di bottom of the deck ada home. Oke. Ini energi seseorang yang butuh orang lain untuk tempat dia pulang, tempat dia bersandar, ya. Entah kamu dengan ataupun dia yang masih tersesat di rasa keberhargaan diri sendiri, self worth, ya. Seseorang masih, aku bisa bilang, cukup rumit memikirkan tentang kehidupan, ya, dan dia memaksakan untuk diri dia berpikir lebih simpel. Dan iya, kehidupan memang sebenarnya simpel saat kita benar-benar memahami, ya. Namun yang aku lihat di sini, simpel atau sederhananya dipaksakan dan belum benar-benar memahami, dan itu bisa kurang baik jadinya, karena kita memaksakan diri kita yang belum saatnya, ibaratnya gitu, ya. Kita seharusnya masih healing, namun kita maksakan untuk kita udah heal, udah benar-benar sembuh, padahal kita masih proses. Kita klarifikasi satu persatu untuk Libra. Ada the lovers, wow. Ada energi Gemini di sini. Ada di Empress dan ada Hermit, ya. Seseorang pengen disayangi, pengen dicintai, namun satu sisinya dia juga pengen sendiri. Jadi orang ini tidak seimbang karena itu tadi, aku pengen disayangi, aku pengen dicintai, tapi biarin aku sendiri gitu. Kok bisa kayak gitu? Jadi kalau kamu memberikan dia affection, perhatian, dia bakal menjauh, dia pengen untuk sendiri. Namun saat dia udah sendiri, dia bingung kenapa dia dibiarkan sendiri. Ada Four of Swords, sih. Ya, aku bilang saat dibiarkan sendiri sedih, kecewa, nggak ada yang ibaratnya cinta sama aku, nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang menerima aku apa adanya. Semuanya cuma ninggalin aku, padahal sebagian besar dia juga yang memilih keadaan ini. Ya, aku bisa bilang Queen of Swords. Ada seseorang yang merasakan dia jadi korban, dan yes, dia memang korban, dan gak ada salahnya untuk merasakan hal seperti itu, ya. Kita semua pernah merasakan kita adalah korban dari kehidupan ini, ya. Nine of Pentacles, Death, wow, dan Nine of Cups. Jadi gini, ini aku ngerasain jelas banget tentang percintaan, ya. Entah kamu ataupun dia, siapapun yang berurusan dengan kamu, yang energi yang terbaca saat ini, dia nggak bisa memilih antara hati, pikiran dia, logikanya dia, dan tentang rasanya dia. Dia udah jatuh bangun di dalam sebuah hubungan yang buat dia sakit, kecewa, dan dia udah kayak jerah, capek, dan aku nggak mau lagi, ya, ibaratnya gitu. Ada Nine of Pentacles, lalu ada the Moon. Oke, kamu bisa berurusan dengan Pisces atau Gemini di sini. King of Wands, dan remember, walaupun aku bilang energi itu bukan berarti hanya untuk energi zodiak itu, ya. Please untuk jangan telan itu mentah-mentah, ya, karena aku ngelihat masih banyak orang di luar sana yang nonton sepertinya separuh-separuh aja, ya, dan akhirnya bertanya, loh, bukan buat zodiak ini ya, bukan zodiak ini ya. No. Bukan gitu cara pandangnya, ya. Dan di bottom of the deck ada Four of Cups. Aku bisa bilang orang ini mau, tapi juga nggak mau. Berat memang, ya. Mungkin untuk kamu pahami juga berat, tapi ya ini yang terjadi dengan orang ini saat dia benar-benar belum bisa memilih. Dia benar-benar masih tidak seimbang. Banyak hal yang dia masih jatuh, turun, up lagi, naik, bangkit kuat, namun tiba-tiba jatuh lagi.
karena kehidupan itu nggak bisa dilogikakan, ya. Semakin kita berusaha mencari tahu, semakin kita hanya akan sakit, dan orang ini mencoba untuk mencari tahu, dan setelah nggak dapat apa-apa, kecewa, ya udah pasrah, menerima keadaan, ibaratnya menjadi korban kehidupan, ya. Padahal bukan dengan cara kita menyerah, pasrah, dan menjadikan diri kita korban, ya. Namun saat kita udah ngerasa kita adalah korban, kita korban dari kehidupan ini, ya, kita cukup untuk ibaratnya being sebaik-baiknya diri kita. Kita nggak perlu lagi mencari tahu sesuatu yang ujung-ujungnya pasti buat kita sakit, buat kita kecewa. Ya, kita jadi diri kita apa adanya, bukan dengan menjadi korban lalu duduk diam berharap penyelamat datang, berharap Tuhan datang memperbaiki segalanya. Tuhan pasti bakal memperbaiki segalanya, namun dengan usahanya kita juga. That's it. Ya, kita nggak bisa beri 100% ibaratnya beban dan tanggungan terhadap Tuhan, ya. Ibaratnya Tuhan yang menciptakan kita gitu memang, ya, dan Tuhan tahu kapasitasnya kita, namun kitanya yang ngerasa kitanya udah tahu segala-galanya, mencoba untuk mendikte Tuhan, mencoba untuk mendikte alam semesta. Padahal kita apa sih? Kita itu kecil banget, bahkan bisa dibilang kita itu gak ada apa-apa di dalam kehidupan ini. Jika kita mati pun hari ini gak akan berdampak apapun untuk dunia ini. Saking kecilnya memang pengaruh kita di dunia ini. Semakin kita menyadari kalau memang semua hal itu bakal jadi seperti itu, kenapa kita nggak fokus di diri kita sekarang sebaik-baiknya di hidup yang sekarang, bukan mengingat kesakitan di masa lalu, bukan ketakutan di masa depan. Ya, kenapa aku ngomong kayak gini? Karena seseorang ngerasa tidak berharga sekali di sini, dan jujur energinya itu membuat aku juga nggak nyaman di sini, ya. Dan aku harus katakan sama kamu ataupun dia, siapapun yang energinya terbaca di sini, kamu nggak akan bisa meminta orang lain untuk menyembuhkan kamu, atau orang lain bertanggung jawab atas hidup kamu. Nggak bisa, ya. Walaupun dia pasangan kamu, suami atau istri kamu, tetap kita sendirilah yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Mau kamu marah, mau kamu kecewa sama aku akan perkataan aku ini, ya, it's up to you. Ya, kamu mau ngambilnya secara negatif, ya. Namun aku berbicara dengan seseorang di luar sana yang masih mau mendengarkan. Okay. Oke, kita lihat tarotnya lagi. Queen of Water atau Queen of Cups, Five of Water, Seven of Earth. Oke, kencang banget, seseorang ingin banget untuk moving on, namun dia nggak sanggup, ya. Dia nggak mau untuk mengakui kalau dia memang nggak bisa. Jadi seperti ya sedikit mensabotase diri dia sendiri, menipu diri sendiri kalau dia bisa, padahal dia nggak bisa. Semakin dia menjauh, semakin dia ingin kembali. Namun semakin dia dekat juga dia ingin semakin menjauh, karena dia belum selesai dengan kesakitannya, dengan kekecewaannya. Ini nggak bakal berbanding lurus dengan cinta dan kasih sayang yang dia punya. Jadi kamu harus pahami, mau seberapa sayang ataupun seberapa cinta seseorang, kalau dia punya konflik di dalam dirinya dia, itu bakal berat. Ya, jadi cinta aja itu nggak bisa membuat seseorang bertahan. Kalau cinta aja bisa membuat orang bertahan,
Gak akan ada perceraian, gak akan ada perpisahan di dunia ini. Ya, Eight of Earth. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada awaken your authentic self and be true to you. Okay. Lalu show off your sparkle and shine from the inside. Dan ada look for the sign and synchronicities. Yep, seperti yang aku bilang tadi, ya, jujurlah dengan diri sendiri dan tuluslah ke diri sendiri. Jangan coba untuk membohongi diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kamu, sinar dan cahaya kamu dari dalam diri kamu. Ya, carilah hal-hal yang membuat kamu memang menyadari kalau kita ini hanya bagian terkecil dari semesta. Ya, namun juga bukan berarti kehadiran kita itu nggak ada manfaatnya sekali. Ya, setidaknya untuk diri sendirilah, atau tidak untuk keluarga. Ya, jadi worthiness, keberhargaannya kamu yang kamu punya itu hanya bentuk ketakutan. Ya, bukanlah hal buruk, bukanlah sebuah penyakit mental. Ya, kamu hanya perlu untuk sedikit membuka mata kamu dan pemikiran kamu tentang hal-hal baru di dunia ini. Ya, kamu nggak sendiri, kamu disayang dan dicintai. Kamu hadir aja di dunia ini, ya, itu udah pasti bentuk cinta dari semesta. Nggak ada yang lain. Dan kamu adalah versi terbaiknya diri kamu. Nggak ada yang menandingi kamu. Okay, that's it, Libra. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.